Kemungkinan ini di zaman dulu ya kawan-kawan ya. Zaman dulu ini adalah pemukiman warga yang masih kecil begitu. Kang, coba itu Kang, kok ada jamur kayak emas Kang? Iya. Bisa kita shoot ya. Wah, ini jamur ini yang langka ini Kak. Beliau ini mampu menembus alam gaib pada saat itu, dan saat ini beliau ada di tempat kejadian. Kalau seandainya di luar sana ada anak kecil yang punya kemampuan seperti adik, maka mungkin saja itu terjadi kepada siapa, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indah Channel TV, kali ini saya berada di Desa Alastologo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita dari seorang anak ya. Anak ini mengalami kejadian yang menurut saya cukup menarik, karena dia tuh pernah masuk ke alam gaib. Oke wes, kali ini saya bersama Kang Karto. Oke Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Pak. Alhamdulillah. Pak, ini saya mau tanya Pak ya. Saya pernah mendengar kalau adik siapa namanya? Alip. Adik Alip ini pernah mengalami kejadian, beliau ini pernah masuk ke alam gaib Pak ya. Boleh cerita sedikit tentang kejadiannya? Seperti apa? Wajah demimba ngalanyor makanan nambiring kakek-kakek je bioreng je serong alak pakai dalam bengkok mengena keras je bede-bebena lencap kalah enggak ke riantin siapa dong jaburung kakek lah kalah lah kungo ajaling kario makanan na merubah dompet dalam tanah ada yang ke sembimba kun mari ngala apa nah ngala anyor jengkok perak. Nah begini teman-teman, menurut adik ini tadi penjelasan dari adik Alif, saya jelaskan kepada teman-teman begini teman-teman ya. Mbah laki-lakinya Alif ini sakit, berhubung mbah sakit, Tole ini gak tega melihat kondisinya, jadi beliau ini beranjak mencari kelapa teman-teman ya, buat obat. Di dalam perjalanan beliau ini bersama kawannya berdua teman-teman ya, berdua nih ya, berdua. Ketika itu ada seorang kakek-kakek memanggil Tole ini, menyuruh ngambil keris katanya di bawah amben begitu. Setelah Tole ini mengambil keris, lalu menjadi dompet yang sudah berisi cincin begitu ya. Terus mbah itu menyuruh ngambil baku yang jatuh di bawah amben. Setelah itu Tole ini melanjutkan perjalanannya mengambil kelapa, dan keadaan beliau itu dalam hatinya berkata, sangat senang saya membawa keris ini. Jadi mengambil kelapanya itu terburu-buru teman-teman ya. Setelah ambil kelapa, lalu Tole mulai kan ya. Mari mulai terus diremeli cerita. Ibu kita lupa kelapa. Iya no makin deh. Nambi dua. Tung dah berdua. Ya colo lah. Begini teman-teman ya. Setelah adik Alif ini berhasil mengambil kelapanya, 2 kelapa maksudnya, lalu dibawa pulang, diminumkan sama mbah yang sakit itu tadi. Setelah kelapanya itu dipecah teman-teman,
Di salah satu kelapanya itu berisi ular katanya. Lalu dilepas begitu loh ya. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan menuju lokasi di mana adik Alif ini menemukan benda itu ya. Oke Kang. Amit, amit. Kanan, kawan-kawan. Udah apa nih nanti? Tepuk timur deh. Ngiri. Terus dosa. Seperti ini jalannya teman-teman ya. Jalan menuju di mana adik Alif ini menemukan pusaka keris sama batu aki itu ya. Ada tanaman jagung. Jalannya kayak gini. Nah itu adik Alif itu sama Kang Karto. Wah ada jagung juga ini ya. Wah di sana ada itu, ada pengrajin batu apa? Batu paras buat pondasi rumah. Oke. Kanan. Wis. Turun ya. Jalannya terjal teman-teman ya. Perjuangan yang keras teman-teman ya untuk menuju lokasi. Jalannya terjal dan berliak-liak lewat di hutan. Kanan kiri dele ile. Kanan kiri lah. Lurus. Kanan kiri ditumbuhi singkong, ditanamin singkong. Kanan ke kiri, kiri.
Alif, inilah lokasinya. Oh, kelihatan angker tempatnya. Awas Kang, awas Kang. Awas, 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 awas. Di sini cukup angker tempatnya. Aduh. Angker banget ini. Nah, di depan kita ini adalah pohon bambu. Pohon ini yang dimaksud Adik Alif tadi. Oke. Di sana ada Adik Alif sama Kang Karto. Ayo Dek. Dimana di saat itu Adik itu berjalan mau mengambil kelapa, tiba-tiba ada yang memanggil ya. Di mana Adik tempatnya Adik? Di mana Adik? Ketika menemukan benda keris itu. Di sini. Oh, di sini. Nah, bisa dibayangkan ini. Ini kelihatan rumah ya, Dek. Kelihatan rumah. Terus gimana, Dek? Oh, coba ceritakan lagi. Pertama kan Adik lewat sini ya. Tiba-tiba Ketika abi kakek berjumpa abi kakek neng di mana? Di sini. Berjumpa sama kakek di sini. Terus kamu dipanggil sama kakek, lalu terus suruh ngambil beko, tembakau. Disuruh mengambil tembakau. Begini teman-teman ya. Adik Alif punya kejadian langka. Disinilah tempatnya dan pertemuan adik sama kakek di sini disuruh ngambil baku katanya. Setelah bakunya diambil Dek, diserahkan sama kakek. Terus adik menemukan keris di mana? Di situ. Di situ. Di Ayo dalam coba, barongan ayo. situ. Ayo coba Apa di masuk. waktu itu kelihatan barongan atau kelihatan rumah? Rumah. Kelihatan rumah. Kelihatan teman-teman. rumah. Di waktu itu barongan ini, barongan pring ini kelihatan rumah ke adik Alif teman-teman ya. Inilah posisinya di waktu kejadian, di mana tempat ini kata adik Alif ini adalah sebuah rumah yang mewah atau besar atau bagus tadi rumahnya. Rumah mewah ya. Kelihatan rumah mewah kata adik Alif. Barongan ini kelihatan rumah mewah. Nah, setelah adik melihat rumah itu ada amben ya. Ada amben, lalu sama mbah itu disuruh ambil apa lagi selain batu adik? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Cuman disuruh ngambil tembakau ya. Tembakau. Kang, menurut dari sudut pandang Kakang, Ya. apakah merasakan sesuatu Kang di sini Kang? Atau bagaimana? Iya ada. Di sini memang ada kekuatan mistis, di mana kekuatan tersebut yang sangat saya rasakan karena ini bulu kudu saya berdiri teman-teman ya. Iya, iya, iya. Ya teman-teman ya, berdiri semua ini. Bulu kudu saya berdiri, menandakan bahwa di sini ini ada ada penghuninya atau ada kekuatan gaib teman-teman ya. Ya Le ya, tulis ini merasakan ya. Iya, ada kekuatan. Itu kejadiannya itu siang hari atau malam hari, Dek? Benar-benar. Syarat-syarat. Syarat-syarat. Sore berarti. Kejadiannya di waktu jam 3 sore kata adik Alif teman-teman ya. Ini batu apa, Kang? Kayaknya batu paras. Batu padas, Kang ya. Iya, apa paisan kuburan atau apa gitu. Kira-kira ya, Kang. Menurut Kang Karto, ini dulu ini tempat apa, Kang? Kok sampai ada kelihatan rumah gitu? Iya. Kemungkinan ini di zaman dulu ya kawan-kawan ya. Zaman dulu. Ini adalah pemukiman warga yang masih kecil begitu. Jadi karena ada sebuah peninggalan di situ, hanya peninggalan seperti cerita adik tadi, yang ditinggalkan itu seperti keris dan batu akik begitu. Dan pemukimannya karena dimakan zaman itu mungkin orangnya di waktu itu pindah atau bagaimana, saya nggak paham teman-teman. Tapi seperti itulah kira-kira kejadiannya. Jadi bisa dibilang itu di sini itu memang ada pusaka. Ada Kang, ya? pusaka peninggalan nenek moyang Mas Alif mungkin ya. Kenapa beliau memberikannya kepada Mas Alif? Mungkin itu adalah kakek buyut dari Mas Alif teman-teman. Kang, coba itu Kang. Kok ada jamur kayak emas, Kang? Iya iya. Bisa kita shoot ya.
Wah, Ini, teman-teman. ini jamur Jamur ini. yang langka ini kayaknya ini. Wah, Hmm, kuning keemasan Kang ya. ya. Tapi jangan dirusak, biarkan saja, guys. Wih, Ini jamur. jamur kayu Kang ya. Jamur kayu yang berwarna kuning. Siapa tahu keemasan. ada pusaka di sini. Coba diperdekat gini. Wih, ngeri. Kayak apa ini kalau dilihat gini? Kayak gua kayak. Iya, Di kayak dalamnya goa. kayak gua gitu. Kayak goa. Kalau coba kita bayangkan ini. Nah, ini semacam goa, terus itu ada titik putih itu apa ya? Iya, nggak tahu. Iya, apa putih. Kalau sepintas dilihat dari layar itu loh. Oke. Seperti ini ya keadaannya ya. Padahal ini kalau secara nyata ya. Padahal ini hutan apa? Hutan bambu Kang ya. itu. Hutan bambu. Memang di luar nalar sih. Cerita ini di luar nalar. Terus barangnya itu masih ada, Dek ya? Barangnya masih ada. Dipegang siapa? Dipegang siapa? Kerisnya itu. Mak, dipegang masnya saya, Namanya siapa, Mas Anggan? Sunan. Dipegang Oh, Mas Sunan. Jadi begitu teman-teman ya. Barang yang bernama keris yang ditemukan oleh Adi Alif ini sudah dibawa oleh emasnya yang bernama Mas Sunan. Gitu. Mas Sunan kerja. Mas Sunan kerja kemana, Adi? Ah, Kaleko. Oh iya. Nginap gitu, nggak pulang setiap hari. Iya. Dan akiknya itu, batu akiknya itu dipegang siapa, Adi? ayah. Dipegang ayahnya. Oh iya. Sayang ya, andaikan barangnya itu ada, nanti mungkin besok atau kapan-kapan bisa kita datang lagi ya Iya, untuk melihat barang yang ditemukan adik itu ya. bisa bersilaturahmi lagi. Bisa lanjut. Untuk mereview barangnya begitu, Adik ya. Ya kan teman-teman penasaran seperti apa barangnya kan Iya. gitu ya. Oh iya Kang, pesan buat teman-teman kita di luar sana sehubungan dengan kejadiannya adik Alif ini Kang. Begini teman-teman ya. Ini pesan dari saya mewakili Mas Alif ya, adik Alif. Kalau ada seseorang di luar sana punya kemampuan seperti adik Alif ini, bisa masuk ke alam gaib walaupun dalam keadaan berjalan dengan kenyataan. Ini bukan mimpi kawan-kawan ya. Ini bukan mimpi kawan-kawan ya, tapi ini kenyataan dari fakta Adi Alif menemukan benda keris dan batu aki itu teman-teman ya. Beliau ini mampu menembus alam gaib pada saat itu, dan saat ini beliau ada di tempat kejadian. Kalau seandainya di luar sana ada anak kecil yang punya kemampuan seperti Adi, maka mungkin saja itu terjadi kepada siapa, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Belum tentu kita punya kemampuan seperti itu, tapi Allah kalau sudah berkehendak, walaupun ke adik Alif sekecil ini bisa terjadi teman-teman, karena itu sudah kehendak yang di atas teman-teman ya. Berarti kalau saya memetik ini Kang, Iya. bukan masalah kemampuan, Ah. berarti hanya atas izin, Lah, hanya atas izin yang maha kuasa. Ah. Baik itu orang kecil, orang Iya, besar ya. Seperti adik Alif ini kan masih anak kecil. masih anak kecil. Cuman di saat itu beliau itu diizinkan oleh Tuhan yang maha kuasa sehingga bisa menembus alam gaib. Betul sekali. Itu adalah kehendak. Sedangkan ini posisi yang sama ya, tempat yang sama, tapi di saat ini beliau ini nggak dapat izin, jadi nggak bisa nembus ya kan, nggak bisa melihat. Cuma apa namanya, mengantarkan ke tempat kejadiannya Adi Alif. Nah, Kita diantarkan oleh Adi Alif, di mana Adi Alif itu di saat itu menemukan keris dan batu aki itu teman-teman. Di sinilah Adi Alif itu menemukan keris dan batu aki itu. Begitu, Oke teman-teman sahabat Indah Channel TV, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.